Yesus Kristus sendiri ya kan? Kenapa dia tidak di silsilah keluarganya? Mbak Cantik, di mana ada rasul-rasul yang lain silsilahnya lengkap, ada namanya ibunya, ada nama bapaknya dan nenek moyangnya dan segala macam. Siapa? Saya berbicara seperti ini karena saya dapat sumbernya dari mantan pendeta. Dia sendiri yang menceritakan bahwa di dalam Alkitab itu tidak pernah diceritakan orang tuanya Paulus. Sedangkan yang lain-lain itu ada, di Bible pun ada katanya. Itu pendeta, itu mantan pendeta loh yang ngomong. Dari mantan pendeta, bukan dari itu mantan pendeta abal-abal Kakak Cantik. Ya, saya kasih tahu sama kamu Cantik. Ke-12 tunjukkan aja Kak, tunjukkan aja datanya kalau memang rasul-rasul yang lain. Kata kakak, dari mana ada orang tuanya rasul-rasul yang lain? Kakak bisa tunjukkan ke saya nggak? Kalau memang tidak ada. Ya kamu aja yang menunjukkan apa kata pendeta abal-abal itu, bahwa silsilah rasul-rasul yang lain itu lengkap. Minta sama dia tunjukkan di mana. Hanya dua, bentar dulu. Saya lagi bertanya di ruang live Kakak sebagai yang masih menganut Kristus. Nah, sebentar dulu Kak, kan Kakak yang bilang kau menganut Kristus. Sebentar dulu Kak. Dengan orang, oh ya mah. Sebentar, diam dulu. Kan kamu yang menyampaikan di sini ada mantan pendeta, ya kan? Ya. Katanya lengkap silsilah rasul-rasul. Ya. Tanyalah sama pendeta abal-abal itu di mana tertulis seperti itu. Karena yang saya tahu ya hanya dua rasulnya Tuhan Yesus. Nama bapaknya disebut yaitu Yakobus. Kenapa? Supaya bisa membedakan mana Yakobus anak ini atau anak ini. Karena ada dua orang ya rasulnya Tuhan Yesus namanya Yakobus yang tertulis di Matius 10 ya. Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus. Kenapa disebut nama ayahnya? Supaya bisa membedakan mana Yakobus ini, mana Yakobus itu. Yang lainnya nggak ada silsilahnya. Zebedeus itu ya saya pun pernah mendengar itu nama bapak dari Rasul siapa itu ada, berarti jelas kan dia anaknya siapa. Ini paham nggak sih apa yang saya sampaikan? Kamu paham nggak yang saya sampaikan? Oke, kenapa lah, coba bentar dulu. Kenapa lah ada nama Yakobus anak ini supaya apa? Cobalah kalau kamu paham apa? Kenapa ada nama ayahnya Yakobus? Kenapa? Ya karena supaya Kristus, umat Kristus itu kan tahu jelas mereka tidak asal mengikuti ajaran mereka saja dong. Pastikan nama orang tuanya. Oh alah, mohon maaf, makanya fokus kepada penjelasan host. Saya tadi katakan di Matius 10, nih dengar ya. Hanya ada dua orang rasulnya Tuhan Yesus, ayahnya disebut namanya. Karena apa? Orang ini namanya sama-sama Yakobus. Dua orang rasulnya Tuhan Yesus, di antara ke-12 ada dua nama yang sama, yaitu Yakobus. Kenapa disebut ayahnya? Supaya bisa membedakan antara Yakobus ini dan Yakobus itu. Yang pertama Yakobus anak Zebedeus, dan yang kedua Yakobus anak Alfeus. Itulah kenapa disebut nama orang tuanya, supaya bisa membedakan di antara kedua orang ini, karena sama-sama Yakobus. Paham, Cantik? Sama-sama Yakobus. Nah, kenapa tidak dicantumkan nama orang tuanya Paulus, sedangkan orang Kristen, pengikut Kristus itu kamu tahu nggak berapa rasulnya Tuhan Yesus? Kamu tahu berapa rasulnya Tuhan Yesus? Tadi kakak bilang ada 12. Kenapa ya kan? Hanya Yakobus disebut nama ayahnya? Kakak bilang ya, kenapa ya cuman Yakobus yang disebutkan? Karena ada dua. Nah, kenapa hanya Yakobus itu yang dimasukkan, sedangkan Paulus juga kan termasuk rasulnya? Berarti kamu nggak nangkap. Berarti kamu nggak bisa mencerna apa yang saya jelasin. Artinya ya, di antara ke-12 rasul Tuhan Yesus, iya, saya dan ke-13 itu, saya paham.
Kalau paham kenapa dimasukkan masih kan bertanya? hanya Yakobus saja, Amang ya tahe kan? na buhari na tahun. Sedangkan rasulnya Sekali lagi saya jelasin ya. Rasulnya Tuhan Yesus itu ada 12 ya. Dan ke-13 itu Paulus dan ada satu lagi Matius. Jadi sebenarnya total rasulnya Tuhan Yesus itu ada 14 ya. Tetapi Yudas Iskariot itu gugur karena apa? Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Ganti Yudas Iskariot itu adalah Matias ya. Kemudian ada Rasul Paulus. Nah, di antara ke-13 atau 14 rasul ini termasuk Yudas yang gugur, hanya 2 orang yang disebutkan nama ayahnya. Karena apa? Sama-sama Yakobus namanya, untuk membedakan Yakobus yang anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus. Sementara yang lain, rasul-rasul yang lain nggak pernah disebutkan nama orang tuanya. Karena apa? Kamu tahu karena apa? Oke, saya jelasin ya. Begini, kalau di Perjanjian Lama, silsilahnya Daud ya, silsilahnya Salomo itu dijelaskan. Karena apa? Karena dari suku Yehuda lah akan datang Mesias. Jadi di Perjanjian Lama itu masih dijelaskan ada ini memperanakan ini. Karena Tuhan berjanji ke suku Yehuda lah datang Mesias. Makanya disebutkan silsilahnya. Nah, setelah Mesias itu datang di Matius 1 ya, di Matius 1, makanya kepada para nabi menuliskan siapa nama orang tua ini supaya jelas silsilah kedatangan Mesias itu ke suku Yehuda. Nah, di Matius 1 ayat 1 sampai 17, di situ sudah jelas silsilah tentang Yesus Kristus, bahwa memang nubuatan kedatangan Mesias ke Yehuda itu sudah tergenapi. Maka setelah tergenapi, Mesias sudah datang ya. Karena apa? Silsilah itu atau semua apa yang dituliskan dalam Alkitab itu di Perjanjian Lama semua tentang Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, kamu menyelidiki kitab suci untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu menuliskan tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku. Nah, Mesias itu kan sudah datang. Ketika Mesias sudah datang, dia menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama. Dia akan memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga ya. Maka dia memilih rasul-rasul untuk memberitakan Injil. Jadi rasul ini tugasnya memberitakan Injil, apa yang mereka dengar dari Tuhan Yesus, apa yang mereka saksikan, kematian dan kebangkitannya, itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi nggak perlu lagi ada silsilah-silsilah siapa orang tuanya rasul ini, nggak perlu lagi. Karena apa? Fokusnya itu ke Tuhan Yesus. Nah, tadi kan kakak bilang apa soal Mesias, awalnya sebelumnya kan karena sebelumnya Mesias itu datang itu kan dijelaskan ya silsilah keluarganya ya kan. Nah, ada di mana di dalam agama saya pun ada katanya tadi kan kakak bilang kan. Nah, Di itu dalam kakak agama siapa? dapat sumber data. Tadi kakak berbicara di dalam Islam pun ada gitu loh, sebelum Mesias itu datang diceritakan rasul-rasulnya itu di dalam Islam. Iya, kakak tadi siapa yang bilang itu loh, Kak. Di dalam agama yang lain ya, di dalam agama enggak ada saya sebutin begitu, enggak ada di dalam agama yang lain. Maksudnya di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleakhi. Itu jadi, kitabnya orang Yahudi atau Kristen, bukan kitabnya orang Islam. Nah, sekarang yaudah oke. Itu ya kakak bilang nggak ada, kakak menyebut di dalam agama yang lain. Yang saya pertanyakan, tadi kan kakak bilang Paulus itu yang melihat cahayanya Yesus Kristus, ya kan? Nah, yang jadi dia sampai tidak mampu melihat Yesus Kristus itu sendiri, akhirnya matanya buta. Bagaimana dia menyampaikan firman-Nya Yesus Kristus kalau matanya saja buta? Apa dia bisa
berbicara, memastikan bahwa dia berbicara di depannya ada orang yang mendengarkan firman dia. Loh, kan matanya yang buta, dia tetap bisa bicara dong. Iya, Gimana sih? ini jadi pertanyaan saya. Mata dia buta. Nah, dia sedang berbicara, menyampaikan firman-Nya. Apa dia bisa memastikan bahwa dia berbicara itu ditonton dengan umat-umat yang lain? Kan bisa saja. Karena mata dia buta, dia tidak melihat. Orang-orang tersebut ternyata tidak ada yang mendengarkan firman dia tersebut. Itu bagaimana ceritanya gitu loh, Kak? Oke, jadi ketika dia mau ke Damsyik itu kan dia bersama dengan teman-temannya, ya. Teman-temannya melihat peristiwa itu, ya. Walaupun hanya dia sendiri yang mendengar suara Tuhan Yesus, tetapi mereka termangu-mangu, ya. Mereka juga melihat ada cahaya itu, ya, ada deru itu sampai Paulus jatuh ke tanah aja mereka lihat. Tapi suara Tuhan Yesus mereka nggak dengar. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu maha kuasa, ya, maha hadir. Dia hanya memperdengarkan suaranya kepada Rasul Paulus, ya. Tetapi orang lain yang melihat dia memang dia rebah dan sampai matanya buta, makanya mereka papah Rasul Paulus. Dan juga yang berarti saksi yang melihat Yesus Kristus itu adalah cahaya, bukan si Paulus saja kan? Rasul Paulus. Oke, begini, saya bacakan ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini..." Itu kan terlalu panjang, Kak. Sebentar ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, sudah jelas ya? Iya, jelas. Nah, berarti yang menyaksikan pada saat Yesus Kristus itu menjadi cahaya, itu kan bukan hanya Paulus, tapi mengapa yang hanya dibutakan itu hanya Paulus? Itu kalau kita pikir secara rasionalnya, itu Paulus dibutakan secara matanya yang dibutakan atau hatinya yang dibutakan oleh Yesus. Berarti kamu nggak mencerna ya?
hanya Rasul Iya, Paulus makanya yang dikelilingi. menyampaikan sesuatu Oh, itu emang tahir. kecuali kepada pemuka agama ya, mungkin yang langsung Mbak, menyiapkan data, kakak harus menyampaikan. Mbak, Bukan saya saja yang mungkin. melihat cahaya dan dikelilingi cahaya itu hanya Rasul Paulus. Makanya sampai Tapi kan matanya tadi buta. teman-temannya yang lain ada di situ. Makanya ketika si Paulus itu dibutakan matanya, dia bisa diangkatkan sama teman-temannya. Berarti kan teman-temannya juga menyaksikan. Di situ bukan tidak ada orang sama sekali. Di situ kan tidak dikatakan bahwa Paulus hanya Itu hanya menyampaikan. Paulus. Kalau di situ diklaim bahwa Paulus itu hanya Astaga, aduh memancing emosi, lebih bagus saya turunin. Mbak, yang melihat cahaya itu hanya Rasul Paulus, karena Tuhan Yesus itu maha kuasa, Mbak. Dia hanya menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Ya, Tuhan Yesus itu hanya bisa menunjukkan cahayanya kepada Rasul Paulus karena dia maha kuasa, Mbak. Gak perlu dilihat orang yang bersama dengan dia. Makanya hanya Rasul Paulus yang matanya buta. Dan saksinya Paulus itu diangkat jadi rasul itu Ananias. Tuh, Rasul Paulus bukan ngaku-ngaku sendiri. Makanya Mbak dicerna gitu loh. Makanya ketika saya membaca udah. Kenapa di pikiranmu itu mau memframing? Kalau Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada teman-temannya, mereka juga akan buta matanya. Halo, selamat malam. Ya, malam. Silakan saudaraku. Iya,